Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan atas perjumpaan kita kembali melalui kesaksian Alkitab, sumber inspirasi kehidupan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berjudul Ketika Duniamu Hancur, untuk bagian yang kedua. Saudara-saudaraku, kita masih membahas tentang Raja Ahaz dari kerajaan Yehuda dengan adanya upaya pencegahan. Saudara, sesuatu yang tidak terduga terjadi di dalam peristiwa selanjutnya. Sementara Ahaz mempertimbangkan langkah-langkah politik yang akan diambil untuk menghadapi ancaman dari pasukan Israel dan Aram, Allah mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui oleh Ahaz, yaitu bahwa Allah mengizinkan kesukaran datang kepadanya dengan tujuan mendisiplin dia dan agar dia sadar kembali. Inilah yang dinyatakan dalam 2 Tawarikh pasal 28 ayat 5 dan 19. Sebab taruhannya sangat tinggi, saudara-saudaraku, bila mana kerajaan Daud di Yehuda jatuh ke tangan pemerintahan asing, mereka tidak akan pernah bangkit lagi dari kejatuhan. Jadi Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mencegah raja dan membujuk dia agar Ahaz tidak menghubungi pemimpin Asyur atau kerajaan Assyria. Allah mengetahui bahwa raja-raja Rezin dan Pekah tidak akan mampu menaklukkan tanah Yehuda. Ancaman dari Aram dan Israel akan berlalu dan Yehuda akan selamat. Kekuatan yang mengancam Ahaz mungkin bagi Ahaz bagaikan 2 gunung berapi yang besar. Namun dalam pemandangan Allah, mereka tidak lebih dari 2 puntung kayu api yang berasap. Saudara-saudaraku, Tuhan mengontrol hasil dari pertempuran itu. Adalah rencana mereka untuk menempatkan rekan mereka sendiri, yaitu putra Tabel, di atas tahta pada saat itu, yang memaksa Yehuda akhirnya bergabung dengan mereka untuk menghancurkan Asyur. Bagaimanakah Allah telah terlibat dalam semuanya ini? Bila mana kita baca dalam 2 Tawarikh pasal 28 ayat 5 sampai dengan ayat 6 dan ayat 19. Di sana diterangkan karena Raja Ahaz telah berdosa kepada Tuhan Allah, maka Tuhan telah membiarkan Raja Syria mengalahkan dia dan menawan banyak orang-orang Yehuda ke Damsyik atau ke Damaskus. Kemudian Pekah, yaitu Raja Israel, diterangkan di sana telah membunuh 20.000 tentara Yehuda yang gagah perkasa dalam tempo 1 hari. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi sebagai upaya pencegahan. Nah, saudara-saudara, apa yang Allah coba capai di sini? Apakah kesulitan membawa pertobatan dan perubahan? Kita lanjutkan apa yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 3. Saudara-saudara, di sini
Yesaya diperintahkan Allah untuk membawa putranya bersamanya menemui raja. Engkau dan Shear-Yashub anakmu laki-laki, keluar temui Ahaz dan menyatakan jangan takut. Nama putra Yesaya adalah Shear-Yashub, yang secara harafiah artinya adalah a remnant shall return, umat yang sisa akan kembali. Saudaraku, nama anak Nabi Yesaya ini adalah seperti sebuah pekabaran dari Allah bagi Ahaz, yang menyatakan berbalik dari dosa-dosamu atau bertobat atau pergi dalam penawanan, dan dari penawanan sekelompok umat yang sisa akan kembali. Keputusan adalah terserah kepada Ahaz sendiri. Tidak perlu Ahaz minta bantuan dari Asyur, saudara-saudaraku. Untuk membuat keputusan yang benar, Ahaz harus percaya kepada Tuhan dan janjinya. Dia perlu percaya agar dapat teguh jaya, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 9. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kata percaya dan teguh jaya artinya adalah benar, dapat dipercaya, atau amin. Jadi saudaraku, Ahaz perlu merasa pasti agar dapat diyakinkan. Dia harus bersandar kepada Yang Maha Kuasa agar dapat diandalkan. Oleh karena itu, saudaraku, iman dan kepercayaan itu adalah sangat penting supaya dapat teguh jaya. Tuhan memberkati.